Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Indana Zulfa Azizah, NIM 232105010037 dari kelas Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan membuat video tentang tugas presentasi saya, yaitu tentang PPN dan PPNBM yang menjelaskan tentang subbab tarif. Nah, jadi di mana pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang disebut PPNBM merupakan jenis pajak konsumsi yang diatur dalam sistem perpajakan Indonesia. Nah, di sini keduanya berbeda dalam objek, tujuan, dan tarif. Namun sama-sama dikenakan dalam rangka memberi pemasukan negara dan mengatur pola konsumsi masyarakatnya. Nah, jadi dalam fokus pembahasan kali ini saya membahas tentang tarifnya. Saya membahas subbab tentang tarif. Nah, yaitu persentase yang tarif itu persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. Nah, jadi tarif PPN itu adalah persentase pajak yang dikenakan atas nilai transaksi berupa penyerahan barang atau jasa kena pajaknya. Nah, jadi tarif ini dilakukan dengan DPP, yaitu dasar pengenaan pajak, untuk menentukan jumlah pajak. Nah, DPP ini bisa berubah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, nilai penggantian, atau nilai lain yang ditetapkan pemerintah. Nah, jadi seperti ini. PPN itu sifatnya multi-stack tax. Jadi artinya dikenakan di setiap mata rantai perdagangan, namun tidak menimbulkan pajak berlapis berkat mekanisme kredit pajak PPN masukan atau keluarannya. Jadi gini, tarif umum PPN ya. Tarif umum PPN ini bisa disebut standar rate. Jadi kayak tarif yang paling sering digunakan biasanya tuh tarif ini sering digunakan gitu. Jadi tarif PPN saat ini 11% mulai 1 April 2022, namun pada saat 1 Januari tahun 2025 dinaikkan sebesar 12%. Nah, kenaikan ini sudah diatur dalam Undang-Undang HPP 2021, meskipun sifatnya masih dapat berubah jika ada kebijakan baru. Nah, kenapa kok alasannya kenaikan tarif ini apa gitu? Nah, karena meningkatnya pendapatan negara pada saat pemulihan fiskal pasca COVID-19 kemarin tuh menyeimbangkan APBN-nya. Nah, tarif PPN ini di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Begitu. Jadi selain tarif umum, PPN juga memiliki tarif khusus yang digunakan dalam kondisi tertentu. Yang pertama itu ada dari tarif PPN 0%, zero rate. Nah, di sini itu dikenakan untuk barang-barang ekspor biasanya. Barang kena pajak yang berwujud, misalnya kayak produk UMKM, spare makanan gitu. Nah, barang tidak terwujud ini seperti software, hak cipta, dan lisensi. Pokok yang barang ekspor gitu. Kalau jasa kena pajak ini seperti konsultan, IT, training untuk pihak luar negeri. Nah, tujuannya tarif 0% ini apa? Yang pertama, meningkatkan daya saing ekspor. Yang kedua, mendorong pelaku usaha untuk memperluas pasar internasionalnya. Nah, tidak membebani harga ekspor agar lebih kompetitif gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tarif PPN final UMKM. Nah, di sini untuk UMKM yang menjadi PKP, pemerintah memberikan fasilitas PPN final. Nah, di mana ada 1%, 2%, dan 3%. Nah, di sini tarif final ini sifatnya itu bersifat langsung. Nah, dari omset tanpa perhitungan PPN, masukan, dan keluaran. Contoh usaha yang sering memakai itu kuliner, toko, kelontong, jasa percetakan kecil, seperti itu ya.
Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan tarif final ini yang pertama mempermudah administrasi, yang kedua mempermudah administrasi UMKM, yang kedua mengurangi beban pengelolaan pajaknya. Nah, selanjutnya itu ada tarif khusus, di mana tarif khusus ini berdasarkan nilai lain. Nah, beberapa transaksi tidak menggunakan harga jual sebagai dasar, melainkan nilai lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tarif efektifnya ini bisa berbeda. Contohnya itu penjualan pulsa ya. Kan itu seperti jasa ekspedisi tertentu. Nah, di sini penjualan token listrik, penjualan rokok. Nah, itu termasuk ya. Selanjutnya pada barang tertentu itu DPP-nya ini ditetapkan hanya 10% dari harga jual, sehingga tarifnya itu seolah-olah lebih rendah. Jadi seperti itu ya. Itu kan ada PPNBM. Nah, PPNBM ini adalah pajak tambahan atas barang mewah. Nah, tarifnya itu jauh lebih besar daripada PPN. Karena apa? Karena tujuan pajaknya itu berbeda, seperti itu. Jadi tujuan PPNBM ini itu tarif PPNBM ini dibuat tinggi. Karena apa? Untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, seperti itu. Juga barang mewah dianggap bukan kebutuhan pokok, sehingga itu konsumsinya perlu dibatasi untuk menciptakan keadilan. Jadi seperti itu ya. Dalam masyarakat itu, jadi gini, masyarakat itu berpendapatan tinggi juga membayar pajak lebih besar, seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk menambah pendapatan negara, pemasukan dari barang mewah itu cukup besar gitu. Jadi gini, barang mewah itu untuk pendapatan negara itu cukup besar, seperti itu. Juga ada rentang tarif PPNBM. Nah, rentang tarif PPNBM ini tergantung PPNBM-nya ini bervariasi antara 10% sampai 200%. Nah, rentang tarif ini menunjukkan tingkat kemewahan barang tersebut. Jadi tergantung barangnya, semakin mewah itu semakin tinggi. Contohnya itu PPNBM itu berdasarkan golongan barangnya. Itu yang pertama itu ada kendaraan bermotor. Nah, contohnya itu mobil sedan. Apabila mobil sedan ini memiliki 1.500 cc, maka dikenakan 30%. Apabila di atas 3.000 cc, itu kena 125%. Seperti itu. Alasannya kenapa? Karena konsumsi bensin itu lebih tinggi. Juga barang satu simbol dan tidak semua orang itu butuh. Seperti itu. Ada juga itu perhiasan dan jam tangan. Nah, kenapa kok kena juga? Karena perhiasan emas, contohnya itu perhiasan emas itu kena 20%. Jam tangan mahal itu kena 20-75% karena dianggap barang perlengkapan kemewahan. Jadi seperti itu. Ada juga barang rumah tangga mewah seperti furnitur mewah. Nah, furnitur mewah ini kena 10-40%. Ada juga peralatan rumah tangga premium itu kena 10-30%. Untuk apa? Untuk membedakan barang standar dan barang premium. Jadi seperti itu. Ada juga barang super mewah, contohnya pesawat pribadi. Nah, itu juga kena 75-200%. Ada juga kapal pesiar, itu kena 75-200% juga. Nah, tarif yang sangat tinggi ini untuk apa? Untuk menekankan konsumsi barang yang super mahal ini. Jadi seperti itu. Apa ya? Pokok PPNBM ini untuk barang-barang yang mewah, karena barang yang mewah ini kan jarang dibutuhkan juga. Nah, juga di sini tuh relatif tinggi, jadi pajaknya itu juga tinggi, seperti itu ya. Jadi gini, ada cara menghitung PPN dan PPNBM. Rumus PPN ini yaitu tarif kali DPP. Contohnya harga jualnya itu 5 juta. Tarifnya itu kalau ikut yang April 2022 itu tarifnya 11% kan. Nah, jadi PPN-nya ini 550.000 seperti itu. Nah, jika rumus PPNBM ini, PPNBM itu tarif PPNBM-nya itu kali DPP. Nah, contohnya itu harga berlian. Seumpama harga berlian itu 20 juta ya. Nah, tarifnya itu 40%, maka PPNBM-nya itu 8 juta. Jadi seperti itu.
Kalau ikut yang jadi contoh kasus perhitungan lengkapnya itu kayak harga barang 3 juta gitu ya. Kalau ikut yang 2022 kan tarifnya 11%. Jadi 3 juta itu dikali 11%, jadi 330.000 gitu. Apabila yang ikut tahun 2025 dikali 12%. Juga barang kena PPN dan PPNBM itu kayak harga mobil yang 3000 cc itu 1 miliar. Jadi tarif PPN-nya 11%, tarif PPNBM-nya itu 125%. Jadi hitungannya itu PPN-nya 110 juta ya. Jadi PPNBM-nya 1 miliar 250 juta gitu. Jadi total harganya itu, total pajaknya itu kan 1.360 1 miliar 360 juta. Jadi nanti itu di total. Hasilnya itu di total. Jadi PPNBM itu membuat harga barang mewah bisa lebih mahal 2 kali lipat gitu. Dampaknya apa? Di sini juga ada dampaknya. Jadi tarif PPN dan PPNBM ini berdampak gini. Jadi kalau PPN ya, dampak positifnya ini meningkatkan penerimaan negara. Sistem pajaknya itu lebih sederhana. Transparansi transaksinya itu juga meningkat. Ada juga dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Harga barang itu semakin naik, konsumsi masyarakat juga menurun, dan inflasinya itu bisa ikut terdorong. Jadi seperti itu. Dalam PPNBM juga ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya itu apa? Mengurangi konsumsi berlebihan barang mewah, mendorong pemerataan ekonomi, penerimaan negara dari barang mewah itu menjadi meningkat gitu. Dan juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu apa? Jadi yang pertama itu ada penjualan barang itu bisa menurun. Penjualan barang mewah itu bisa menurun, dan industri barang yang berstatus mewah itu seperti otomotif, perhiasan gitu ya, itu bisa terpengaruh gitu. Jadi harga barang mewah ini akan meningkat drastis. Jadi seperti itu. Kalau ikut yang 2022 itu PPN-nya kena 11%, dikali 11%. Tapi kalau yang 2025 ini PPN-nya itu dikali harga jual DBP itu dikali 12%-nya nanti gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu juga ada jadi kesimpulannya itu seperti ini. Jika kita itu ikut PPN yang tahun 2022 yang ditanyakan nanti itu DPP dikali 11%. Tapi jika soalnya nanti ikut yang 2025, tapi kan sekarang udah 2025 ya. Jadi ikut yang 2025 aja. Jadi yang 2025 ini itu PPN dikali DPP itu dikali 12%. Jadi nanti seumpama 3 juta DPP-nya. Jadi ya 3 juta dikali 12%. Nanti itu hasilnya itu total PPN-nya gitu. Juga ada ini, kalau tarif khusus itu kan ada juga yang tarif khusus ya. Kalau tarif khusus ini kayak yang ekspor. Nah, ekspor itu tarifnya 0% seperti itu. Juga kalau yang final UMKM itu 1-3%. Pokok yang pakai ekspor lah kalau ada soal itu, yang ada kata-kata ekspor itu baik barang maupun jasa itu PPN-nya 0% gitu. Tetapi kalau yang final UMKM ini ada tarif khusus juga, yaitu 1-3%.
Jadi gini, kalau PPN itu sifatnya umum, tetapi kalau PPNBM ini sifatnya itu apa ya, selektif, apa ya. Jadi pokok tujuannya itu seperti ini. Tujuannya PPN ya itu untuk meningkatkan pendapatan negara. Tetapi kalau PPNBM ini untuk mengendalikan barang mewah ya. Jadi kan kayak orang kayak yang mau beli barang ini nih, ini mewah. Tapi kalau orang yang lihat dari PPN-nya itu apa ya, kayak gini, oh ini apa ya, ini barangnya mewah, jadi PPN-nya itu semakin besar. Semakin barang mewahnya itu semakin besar, maka PPN-nya itu juga lebih besar. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, kayak sepeda bermotor. Nah, kayak kendaraan bermotor itu kalau mobil sedan di atas 3000 cc itu kenanya itu bisa-bisa 75 sampai 2 enggak, kenanya itu berapa tadi ya? Pokoknya kalau pesawat pribadi itu kan semakin besar ya. Itu kenanya itu bisa-bisa 75 sampai 200%. Jadi seperti itu. Pokok tergantung ya, tergantung itunya. Kalau kalian mau nyari DPP itu nyarinya ini harga jual dikali 11/12, baru nanti kalian tuh bisa nyari PPN-nya. Kalau tidak diketahui DPP-nya, itu kalian nyari DPP-nya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari DPP-nya? Yaitu harga jualnya itu dikali ya, harga jual dikali 11/12, baru nanti untuk mencari PPN-nya. Karena sekarang 2025 itu langsung ikut yang 2025 aja, pasti nanti soalnya itu 2025. Nah itu jadi nanti PPN-nya itu dikali 12%. Jadi seperti itu. Kalau PPNBM ini tergantung tarifnya, tergantung barang mewahnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau PPNBM ini nanti dikalikan tarifnya itu, dilihat tingkat tarifnya itu kena berapa. Jadi seperti itu ya. Mungkin karena saya menjelaskan tentang tarif, mungkin yang saya pahami seperti itu. Untuk tugas presentasi saya ini mungkin ada kesalahan, mohon dimaklumi ya Bapak, juga masih belajar, takut ada yang salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tarif PPN dan PPNBM itu. Saya di sini sebagai presentator, yang saya pahami itu tentang tarif. Jadi yang saya pahamnya seperti itu tentang tarif gitu. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maupun salah kata atau perbuatan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.